Pemirsa, Anda masih bersama kami. Pemerintah Kota Pontianak kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka tahun 2021 yang dimulai pada hari Rabu 18 Agustus 2021 dan disambut baik sebagian orang tua murid. Sekolah Dasar Negeri 6 Pontianak ini merupakan salah satu sekolah dasar yang melaksanakan pembelajaran tatap muka. Pembelajaran tatap muka di Kota Pontianak sendiri dimulai pada 18 Agustus 2021 kemarin. Setelah diperbolehkan pemerintah Kota Pontianak dengan wajib menerapkan protokol kesehatan. Memasuki hari kedua pembelajaran tatap muka dilaksanakan, aktivitas belajar mengajar di ruangan sekolah berjalan lancar. Bahkan sejumlah murid tampak serius dan semangat memperhatikan materi yang disampaikan oleh guru, seperti yang ada di ruangan kelas 1A Sekolah Dasar Negeri 6 Pontianak. Meski pembelajaran tatap muka hanya bisa diikuti separuh dari jumlah siswa, namun hal ini disambut baik sebagian orang tua, salah satunya Paulus Ajong. Sebenarnya kita sebagai orang tua dalam posisi yang serba dilematis ya. Artinya sudah hampir 2 tahun ini anak-anak ini di rumah. Nah di rumah sebenarnya orang tua sudah berusaha ya untuk membimbing mereka. Tapi kita juga sangat menyadari pentingnya tumbuh kembang anak ya. Apalagi di usia-usia emas mereka harus mendapat pendidikan. Namun saat bersamaan tentu saja keselamatan di atas segala-galanya, keselamatan, keamanan anak dan keluarga, apalagi di tengah pandemi COVID-19 seperti ini. Pelaksanaan seperti kemarin juga, pertama-tama kami siapkan protokol kesehatan. Begitu anak masuk di pintu masuk itu sudah dicek suhu. Kemudian anak diwajibkan untuk mencuci tangan, menjaga jarak dan menggunakan hand sanitizer yang telah disiapkan. Persen dari jumlah satu kelas. Misalnya kelas 1 ada 25 orang, kita bagi menjadi 2, sip A dan sip B. Yang sip A itu belajarnya Senin dan Rabu, sip B-nya Selasa dan Kamis. Jadi mereka masuk 1 minggu hanya 2 kali selama 3 jam. Kalau yang kelas 1 sampai 3 itu masuk jam 7, pulangnya jam 10. Sedangkan 4, 5, 6 masuknya jam 7.30, pulang jam 11. Pihak sekolah berharap agar orang tua murid juga ikut memantau aktivitas anak-anak mereka di luar sekolah, sehingga kasus COVID-19 bisa diminimalisir tingkat penyebarannya. Dari Pontianak, Uun Junior iNews melaporkan. Pemirsa, pembelajaran tatap muka di Kabupaten Kuburaya ditargetkan akan dibuka, namun dengan protokol kesehatan yang ketat agar tidak terjadi klaster baru penyebaran COVID-19. Namun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kuburaya masih mengkaji dengan melakukan pendataan ulang terkait dengan persyaratan guna memulai pembelajaran tatap muka. Selama ini sejumlah sekolah di Kabupaten Kuburaya melakukan pembelajaran dengan daring. Namun Dinas Pendidikan tidak menutup kemungkinan untuk membuka pembelajaran secara tatap muka. Namun Dinas Pendidikan Kabupaten Kuburaya mengakui masih akan mengkaji ulang agar tidak menjadi klaster baru. Terlebih beberapa waktu lalu, Kabupaten Kuburaya masuk kategori zona merah COVID-19. Meski demikian, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kuburaya M. Ayub menjelaskan, jika sekolah-sekolah dalam kondisi siap untuk melakukan pembelajaran tatap muka, dan bila ada instruksi dari Dinas Pendidikan, maka pelaksanaannya akan dilakukan dengan sejumlah persyaratan. Yaitu masih merah. Nah, insya Allah hari ini kita bahas kembali dengan Kepala Bidang, dengan kasih-kasih, kita bahas kembali peluang-peluang untuk menggelar pembelajaran tatap muka. Terkait vaksinasi tenaga pendidik dan siswa di Kabupaten Kuburaya, Dinas Pendidikan Kuburaya terus mendorong agar para guru dan siswa mengikuti vaksinasi seperti yang dianjurkan oleh pemerintah. Dari Kuburaya, Kalimantan Barat, Faisal Abu Bakar iNews melaporkan. Pembangunan Surau Babu Salam di Gang Purnajaya, Kelurahan Siantan Hilir, Kecamatan Pontianak Utara, cukup membantu masyarakatnya di tengah pandemi COVID-19. Pengerjaan surau dengan memberdayakan masyarakatnya yang kehilangan mata pencarian akibat pandemi COVID-19. Surau Babu Salam yang telah berdiri sejak tahun 83 mempunyai luas tanah sekitar 1.000 meter persegi. Dengan rencana pembangunan surau seluas 196 meter persegi, kondisi surau yang sudah cukup tua
membuat masyarakat bergotong royong memperbaiki surau ini. Uniknya pembangunan Surau Babu Salam ini mempekerjakan warganya yang dirumahkan akibat pandemi COVID-19. Ada sekitar 15 orang warga di Gang Purnajaya ini yang diperkerjakan. Mereka sebagian besar berprofesi sebagai tukang. Menurut Ketua Rukun Warga Gang Purnajaya, Rudiansah, untuk dana pembangunan surau sendiri murni swadaya masyarakat. Total anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan surau sebesar 700 juta rupiah. Selama pandemi ini kan mereka tidak bisa usaha. Jadi ya kita kebetulan membangun, kita empatkan warga-warga bisa membantu membangun Surau Babu Salam, dan juga kita ya adalah untuk mereka gitu. Jadi enggak juga kita kan nol gitu kan Pak ya. Jadi untuk membantu hari-hari mereka bersaja lah. Untuk pemberdayaan pada saat pandemi ini sangat baik sekali, karena memang banyak masyarakat kita yang terdampak pengurangan tenaga kerja, dan alhamdulillah diserap untuk bekerja di surau ini, Surau Babu Salam ini. Mungkin harapan kami juga kita bersama bisa membantu untuk jangan istilahnya jangan memandang besar kecilnya. Insya Allah apa yang kita bantu akan kembali kepada diri kita sendiri. Pembangunan Surau Babu Salam ini sangat disambut baik warga karena memang kondisinya yang sudah tua. Ditargetkan pembangunan rampung Februari tahun depan. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Barlian Pasore iNews melaporkan. Kami masih memiliki beragam informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.